Pada akhir dari Perang Dunia I, Inggris dan Prancis merebut hampir seluruh wilayah Ottoman di Timur Tengah dan mulai mempersiapkan kemerdekaan dari jajahannya. Satu persatu, negara yang dulu dikuasai oleh Sultan di Istanbul memilih pemimpinnya sendiri. Perayaan dan kegembiraan tersebar di mana-mana untuk menyambut kemerdekaan ini. British help, together with the hatred of the Turk, fostered the Arab revolt. Victory had not been cheap. They'd cost over 160,000 casualties. But the Turkish Empire had been destroyed. Hanya saja, hal yang berbeda terjadi semenjak 14 Mei 1948. Alih-alih perayaan, kerusuhan tersebar luas. Angkatan bersenjata dimobilisasi dalam persiapan perang, dan perhatian seluruh dunia seakan terpaku pada Palestina. Akar permasalahannya, The rising tension in Palestine that held world attention. Partition had brought a new flare-up in the strife between Arab and Jew. The call for a holy war against the Jews went out from power. sepetak tanah di Palestina yang baru saja diproklamasikan sebagai Israel. Bagi bangsa Arab, Israel adalah tumor penjajahan yang harus dimusnahkan. Bagi bangsa Yahudi, Israel adalah buah perjuangan dari sebuah ide yang dulu dianggap tidak mungkin, bahkan haram. Bila konsep mengenai negara Yahudi sangat asing, bagaimanakah Israel bisa ada? Apakah ide yang memulainya? Pada awal abad Masehi, Romawi menduduki Yudea. Setelah bangsa Yahudi memberontak dan gagal, Romawi menghancurkan kuil penyembahan dan mengusir sebagian besar penduduknya ke seluruh Eropa. Di Eropa, mereka disebut sebagai orang Yahudi karena menganut agama Judaisme. Berdasarkan kepercayaan bangsa Yahudi, Mesias atau Juru Selamat akan datang dan mempersatukan mereka semua kembali ke Yerusalem. Meski demikian, seperti ajaran agama lain, kepercayaan ini mulai ditantang dengan aliran-aliran filosofi baru yang berkembang pesat di Eropa. Dan ini semua berasal dari 3 peristiwa besar. Ketiga hal tersebut mengakibatkan 2 hal. Pertama, pemisahan agama dan kehidupan publik. Kedua, peperangan di Eropa semakin memantik perasaan nasionalisme. Akibatnya, orang Yahudi di Eropa dipaksa untuk melupakan tradisi mereka demi mengasimilasikan dirinya dengan masyarakat Eropa. Berkat asimilasi, orang Yahudi mulai melupakan ajarannya. Bagi mereka, Palestina sudah menjadi tempat yang buruk, terbelakang, dan berbahaya karena dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Meski diskriminasi masih kerap terjadi, Eropa Barat masih menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, situasi berbeda terjadi di Eropa Timur. Di Eropa Timur, di mana nilai-nilai liberalisme belum terasakan, diskriminasi terhadap Yahudi jauh lebih mematikan. Mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh dan tidak diperbolehkan bepergian sesuka hati. Bahkan, tidak berhak mendapatkan pendidikan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa lokal dan kerap menjadi target penyerangan, bahkan pembantaian. Bagi mereka, Palestina merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada tempat asal mereka. Semenjak tahun 1880, ratusan orang Yahudi di Eropa Timur memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Palestina, Kekaisaran Ottoman.
Hanya saja, rencana untuk imigrasi massal ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Banyak pendatang ke Palestina yang meninggal karena penyakit malaria, kelaparan, atau ditangkap oleh pasukan Turki. Sepertinya, harapan mengenai kembali ke kampung halaman mereka telah sirna. Pada tahun 1891, seorang jurnalis ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Perancis. Jurnalis ini bernama Theodor Herzl. Setelah meliput berbagai serangan terhadap bangsa Yahudi di Perancis, Herzl mengambil sebuah kesimpulan pahit. Bangsa Yahudi akan tetap dianggap sebagai pendatang dan dianaktirikan dimanapun mereka berada. Tak peduli bahwa mereka sudah terasimilasi, menganut agama lokal, bahkan menjadi bagian dari angkatan bersenjata negara itu. Bagi dia, bangsa Yahudi tetap akan dibenci di mana saja mereka berada. Dengan demikian, satu-satunya solusi adalah memiliki negaranya sendiri. Herzl merasa bahwa imigrasi ke Palestina saja tidak cukup, bahkan berbahaya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan negara Yahudi adalah memastikan dukungan dari negara Eropa yang besar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan perjanjian resmi untuk membentuk sebuah negara, barulah imigrasi massal bisa dimulai. Disinilah ideologi Herzl bertentangan jauh dengan ajaran Judaisme. Apabila Judaisme didasarkan dengan agama yang menantikan keselamatan dari Mesias, ideologi Herzl didasarkan dengan nasionalisme Yahudi. Herzl merasa bahwa bangsa Yahudi tidak bisa menunggu terlalu lama. Bangsa Yahudi menurutnya harus mengambil alih takdir mereka dan segera membentuk negara di Palestina. Ideologi Herzl inilah yang kemudian dinamakan sebagai Zionisme. Dan mulailah Herzl menyebarkan ideologinya. Pada tahun 1897, dia mengumpulkan tokoh Yahudi dari seluruh Eropa dalam Kongres Zionis pertama. Rencana yang ditawarkan Herzl mendapatkan banyak dukungan dan penolakan. Bagi mereka yang menentang Zionisme, membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi akan melanggar kitab Taurat, di mana hanya Mesiaslah yang bisa mempersatukan bangsa pilihan Tuhan. Namun, Herzl tidak menyerah. Dia mulai mendekati beberapa petinggi dari Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Setelah mendapatkan dukungan mereka, barulah dia beranjak ke Kekaisaran Ottoman. Untuk meminta sepetak tanah tersebut, dia menawarkan bantuan keuangan bagi Kekaisaran Ottoman. Namun, Kekaisaran Ottoman yang sedang menghadapi banyak tantangan dari Eropa tidak ingin memberikan seinci pun tanah di Palestina. Sekali lagi, Herzl tidak menyerah. Akibat dari gagalnya Herzl meyakinkan Kekaisaran Ottoman, dia mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman, Rusia dan Inggris. Meskipun gagal untuk meyakinkan Rusia, Herzl mendapatkan tawaran wilayah dari Inggris. Wilayah tersebut bukan berada di Palestina, melainkan Uganda. Dan tentu saja, tawaran tersebut ditolak. Lebih naasnya lagi, Herzl tidak pernah hidup untuk melihat impiannya tercapai. Pada tahun 1904, Theodor Herzl meninggal dunia. Pada tahun 1914, kelompok Zionis yang sudah tersebar di mancanegara mengalami sebuah dilema. Kekaisaran Ottoman beserta dengan Jerman turut berperang melawan kekuatan sekutu. Inggris, yang merupakan bagian dari sekutu tersebut, merespon hal ini dengan mendukung nasionalisme bangsa-bangsa Arab agar memberontak pada kekuasaan sentral Kekaisaran Ottoman. Kelompok Zionis terbagi menjadi dua kubu. Bagi orang Yahudi yang sudah menetap di Palestina, Kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Sementara para Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman. Maka dari itu, Inggrislah yang harus didukung. Salah satu dari Yahudi Eropa yang mendukung Inggris adalah seorang ilmuwan bernama Chaim Weizmann. Selama perang berkecamuk,
dia melobi Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Balfour, untuk memberikan sepetak tanah di Palestina bagi bangsa Yahudi apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan ini adalah balasan dari Lord Balfour. Empat tahun kemudian, yakni pada tahun 1918, Inggris terbukti berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan tidak hanya itu, dia diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk berkuasa di atas seluruh tanah Palestina. Dan dengan kekuasaan ini, Inggris mulai mengambil kebijakan yang seakan mengingkari janjinya dengan bangsa Yahudi. Pada tahun 1921, Inggris membentuk kerajaan Transjordan, dan kerajaan ini bukan bagi negara Yahudi. Tanpa disangka, pengingkaran janji ini memantik nasionalisme ekstrim di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan serupa, dan juga di sisi Yahudi yang semakin tidak mempercayai Inggris dan membenci bangsa Arab. The moment of Arab liberation was poisoned by conflict between the different Allied promises. The problems of victory remained for others to solve. Konflik antar masyarakat Arab dan Yahudi di Palestina semakin meningkat hari demi hari, di mana kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dengan meningkatnya kekerasan, seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotinsky membentuk sebuah milisi Yahudi bernama Haganah. Jabotinsky percaya bahwa negara Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah. Dia juga percaya bahwa bangsa Yahudi juga tidak boleh mempercayai bangsa manapun, termasuk Inggris. Dengan meningkatnya kedatangan Yahudi dari Eropa, kekerasan pun turut bertambah. Pada tahun 1939, Inggris mulai kewalahan akan konflik antar Arab dan Yahudi di Palestina. Dan Inggris memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Hanya saja tahun 1939 merupakan tahun yang sangat menakutkan bagi bangsa Yahudi. Jerman baru saja dikuasai oleh partai Nazi yang berambisi memburu dan memusnahkan seluruh orang Yahudi di dunia. Bukan hanya itu, pandangan ekstrem dari Vladimir Jabotinsky pun mendapat banyak dukungan dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka yang awalnya ingin hidup berdampingan dengan bangsa Arab di Palestina turut terkontaminasi dengan kebencian ini. Kelompok teror Yahudi pun mulai terbentuk, seperti Irgun dan Lehi untuk menyerang, bahkan melakukan pembunuhan perwira-perwira Inggris yang dianggap menghambat imigrasi Yahudi ke Palestina. Mereka juga menebar teror di populasi Arab. Ekstremisme dari kedua kelompok ini membuat bahkan beberapa tokoh Yahudi seperti David Ben-Gurion mengecam tindakan mereka dan mendorong Inggris serta seluruh dunia untuk segera mengesahkan pembentukan negara Yahudi demi menghentikan segala kekacauan di Palestina ini. Inggris semakin muak akan kekacauan di Palestina dan memilih untuk menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah United Nations Special Commission on Palestine atau UNSCOP, masa depan Palestina ditentukan. Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian. 1 untuk bangsa Yahudi, 1 untuk bangsa Arab, dan Yerusalem bagi PBB. Pada tanggal 29 November 1947, pemilihan suara dimulai, dan hasilnya 33 negara menyetujui, 13 negara menolak, 10 negara abstain, 1 negara tidak hadir. Pada akhirnya, impian dari Zionisme tercapai. Dunia telah mengakui keberadaan negara Israel, meski tidak semuanya.